Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, pada pertemuan 9 ini saya akan membahas yaitu tipe data, variabel dan operator pada JavaScript. Dan saya harapkan ya semua para mahasiswa di semester 5 ini ya, semester 5 Sistem Informasi Sistemik Insan Pembangunan Teluk Naga, mudah-mudahan diberikan ya kesehatan ya, amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kita akan memulai ya perkuliahan kita. Saya akan membahas ya sebelum tipe data dan variabel bagaimana kita membuat ya, yaitu halaman di HTML ya. Di dalamnya unsurnya tentu saja yaitu ada JavaScript. Oke, langsung saja tidak lama-lama ya, saya akan membahas. Dan di sini saya sudah terbuka yaitu halaman text editor ya, text editor. Saya masih menggunakan Visual Studio Code dan kita bikin ya. Ini saya menggunakan halaman HTML. Saya misalkan menggunakan belajar ya JavaScript .html. Oke. Jadi saya membuat yaitu tag HTML ya terlebih dahulu. Oke, seperti biasa kita buat HTML. Oke, ini menggunakan head, kemudian title. Oke, saya buat misalnya nih JavaScript ya, JavaScript. Oke, tentu saja tabel lalu ya sudah saya kasih ya slide mengenai JavaScript ya. Mohon mahasiswa pun bisa mengenal ya apa itu JavaScript, apa itu sejarahnya ya. Java dengan JavaScript sangatlah berbeda ya. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, berbeda ya. JavaScript ini ya tentu saja dia basisnya adalah web ya. Oke, kita langsung mulai. Ini body, jangan lupa body, salah body. Oke ya. Oke, saya buat body misalkan di sini tag 1 ya. Misalkan saya membuat sebuah variabel, misalkan saya buat judul variabel ya. Oke, di sini nanti nyambung ya antara variabel dan tipe data, saya akan bahasnya. Oke. Kemudian untuk penulisan JavaScript sebenarnya ada beberapa ya cara penulisan JavaScript. Ada yang menggunakan di sini ya. Dia masih di hide ya. Di sini dia bisa menggunakan script itu ya. Bisa ditulis di situ, dan di sini juga bisa digunakan yaitu src, yaitu jadi kita bikin file JavaScript yang lainnya ya. Nah, file JavaScript itu tentu saja nanti ekstensinya adalah JS ya. Nah, sekarang JavaScript ini yang saya akan bahas ya, yaitu yang taruhnya yaitu di bawah di sini ya. Jadi saya menaruh tagnya yaitu di sini. Kenapa? Karena ngeloadnya HTML dulu gitu ya. Kita baru HTML dulu, baru nanti ngeloadnya ke JavaScript. Seperti itu. Kenapa kok ini dulu ya, HTML dulu, setelah itu JavaScript. Oke. Kemudian kita akan misalkan membuat tampilan ya. Misalkan tampilannya sebuah paragraf. Saya buat paragraf
Nah, misalkan paragrafnya adalah STIMIK Insan Pembangunan Teluk Naga Sistem Informasi, ya, STIMIK Insan Pembangunan Teluk Naga Sistem Informasi. Nah, setelah itu saya membuat yaitu sini IP ID sama dengan, misalkan saya buat di sini kalimat, ya, saya buat kalimat. Oke. Nah, setelah itu saya buat, nah ini JavaScript, dan di sini saya buat yaitu dokumen. Oke. Nah, kemudian kalau di sini Visual Studio Code enak ya, langsung ditemukan gitu ya. Nah, ini get by ID, ya, saya get ID. Nah, kemudian buka kurung. Nah, saya panggil apa? Saya panggil dia gitu ya. Ini saya panggil dia kalimat, ya, artinya nanti ini akan tampil pertama, ya, variabel STIMIK Insan Pembangunan. Kemudian yang P kalimat ini adalah isi dari sini gitu ya, misalnya nih kalimat. Nah, saya buat di sini oke, titik ya, inner HTML sama dengan, nah misalkan saya buat ya penggunaan, misalkan dosen Adi Irwanto, ya. Oke, misalkan kamu rubah ya, misalnya mahasiswa Asep, atau mahasiswa misalkan Imam gitu ya. Oke, kemudian Ctrl Save, dan saya di sini bisa kita menjalankan tanpa menggunakan web server atau SMPP ya yang biasa kita gunakan, tetapi kita langsung saja, yaitu misalkan saya kan menaruhnya yaitu di local disk ya, saya SMPP ada di situ, kemudian htdoc, dan di sini nah saya menggunakan praktikum web 2, dan tadi kita belajar JavaScript, dan tentu saja tagnya adalah HTML, jadi bisa ya bukan di sini. Oke, kita buka. Oke, muncul ya, ini adalah variabel ya, STIMIK Insan Pembangunan adalah ini STIMIK Insan Pembangunan ya. Kemudian dia langsung ngeload ke sini ke JavaScript ya, jadi ke HTML dulu baru JavaScript. Nah, maksudnya itu ya, kita untuk kenapa ini scriptnya taruh di bawah gitu. Oke ya, seperti itu ya. Nanti bisa diganti-ganti, misalkan ini ya tergantung, ini kalau mau rubah ya rubahnya di sini gitu ya, bukan rubah di sininya gitu ya, kan ini kan buat tampilannya. Misalkan di sini pemrograman web 2. Oke, save. Oke, kita ini oke, muncul ya pemrograman web 2. Oke, selanjutnya adalah kita variabel ya. Oke, variabel ya, di sini saya masih menggunakan kalimat ya. Nah, di sini saya akan menggunakan kata kunci yaitu var ya. Var misalkan saya x ya sama dengan, oke, ini angka dulu ya, angka 10 titik koma. Nah, di sini untuk memanggil ya nilainya itu adalah menggunakan ya, langsung saja dipanggilnya variabelnya adalah x ya, variabelnya x. Oke, tinggal save, dan di sini kita tinggal refresh 10 gitu ya. Oke, nah kemudian ya, kalau misalkan sebuah kalimat atau string ya, kata itu menggunakan kutip 2, misalkan STIMIK
insan pembangunan, ya. Ctrl S. Nah, panggil kan, tinggal panggil si X-nya. Nah, gitu ya. Jadi menggunakan kutip 2 ya. Kalau yaitu tip bentuknya ini huruf gitu ya. Dan penggunaan variabel tentu saja para mahasiswa ini sebenarnya konsepnya sama ya dengan beberapa di bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya gitu ya. Di PHP walaupun beda ya secara sintaksnya gitu ya. C++ gitu ya, bahasa si Pascal dan sebagainya. Nah, dia tidak boleh menggunakan angka depannya di sini 1. Ya, misalkan di sini saya tulis yaitu 1x. Ya, 1x. Nah, kemudian nggak muncul kan? Nggak bisa ya. Kalau bisa dia itu di sini belakangnya huruf baru angka gitu ya. Baru bisa kita panggil, coba kita panggil. Oke, bisa kan? Nah, kemudian juga tidak boleh ya, misalkan tanda ini nih, gini ya. Oke, saya panggil. Oke, nggak mau. Dan tidak boleh menggunakan spasi, misalkan X nama, misalkan ya X nama. Nah, di sini saya buat misalkan X nama. Oke. Nah, ini saya panggil. Gak mau ya. Kalau misalkan saya penghubungnya adalah ini strip. Kemudian ini strip. Oke, saya jalankan juga nggak mau. Untuk penghubung menggunakan apa? Menggunakan yaitu underscore gitu saja. Ya, menggunakan tanda underscore. Nah, Ctrl save. Oke. Jadi saya harapkan para mahasiswa dan mahasiswi ya untuk memahami variabel. Ya, untuk memahami variabel ya. Penulisan variabel seperti apa? Nah, itu adalah dasar ya, dan di sini juga bisa memahami bagaimana untuk menampilkan ya di halaman web untuk JavaScript itu seperti apa ya. Oke. Kemudian dilanjutkan ya, misalkan variabel ya. Ini saya menggunakan yang angka dulu saja ya. Variabel X gitu ya. Nah, kalau huruf kecil besar boleh ya. Besar boleh. Nah, misalkan sini 10 ya tadi. Kemudian var y sama dengan 20. Nah, di sini var z ya menggunakan rumus dia ya. Misalnya saya mau penambahan gitu. Misalkan x ditambah dengan y. Koma. Nah, yang dipanggilnya mana? Tentu saja panggilnya yang si z ya. Panggilnya yang si z. Kita panggil si z. Oke. Hasilnya adalah 30 ya. Oke. Itu ya sedikit bagaimana ya menuliskan sebuah apa namanya tampilan ya untuk di variabel ya. Oke. Kemudian kita akan membahas bagaimana tipe data gitu ya. Nah, misalkan tipe data ya. Tipe data yang ada di sini kita menggunakan apa? Menggunakan tipe of ya.
ini tidak ngaruh ya di sini ya. Nah, misalkan saya menggunakan ini variabel. Nah, kan tergantung dari pemanggilan di sini ya. Nah, dia number gitu ya. Nah, kalau misalkan menggunakan kutip 2, walaupun saya pakai number gitu ya, pakai 10 gitu, dia akan membacanya apa? Bacanya adalah string ya, gitu. Nah, jadi ya kalau string ini ya ini yang lebih bagusnya gitu ya. Misalkan dosen Adi Irwanto. Ki. Kok belum muncul? Kenapa belum muncul dosen Adi Irwanto? Udah ya, coba kita lihat. Ya, string ya, sorry string. Oke, itu ya mengenai tipe data ya, sedikit sekali ya yang saya bahas. Nah, berikutnya adalah logika. Oke, di logika ya, atau di sini saya akan sedikit bahas ya seperti operator ya. Nah, operator di sini tentu saja ada penambahan, ada pengurangan, ada kali ya, ini kali ya, kemudian eksponensi, kemudian ini bagi, ini modulus, ini increment, dan ini decrement ya. Tadi kita sudah bahas seperti ini ya. Kalau kali ya tinggal ini saja, kali, misalkan kali tinggal dipanggil si variabel apa, yaitu variabel si z ya, variabel z. Nah, s number karena masih pakai type of. Oke, jangan pakai type of. Oke, 200 ya, 10 kali 20 200. Oke, silakan untuk yang lainnya ya. Nah, ini adalah JavaScript assignment operator gitu ya. Nah, contoh misalkan begini ya, x tambah sama dengan y, ini artinya adalah x tambah y sama saja dengan yang tadi ini gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan yaitu sebentar, pakai tadi mana, oke mana ini ya, ini adalah x tambah sama dengan y. Berarti misal ini 5x sama dengan 5. Oke, coba kita lihat dia mau enggak. Oke, bisa ya, 15 ya, 10 tambah 5 15 ya. Kayak itu kalau yang menggunakan ini. Oke, silakan di explore. Dan ini adalah JavaScript comparison, ini adalah relasi gitu ya, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil ya. Ini adalah kondisi yang nanti akan digunakan untuk pengkondisian biasanya ya, pengkondisian. Oke, kemudian yang terakhir adalah ini, yaitu operator logika ya, operator logika, di mana operator logika itu ada n ya, tandanya ini nn, dia nanti akan menghasilkan, nanti ada yang true atau false ya. Jadi ini adalah logika boolean ya, boolean. Kemudian ini adalah atau ya, or, ini adalah pipe people ya, kalau itu di bawah backpack ya, kalau di keyboard tinggal di shift ya, kemudian 2 kali. Kemudian ini ada logical not ya, not tanda seru. Oke, kita lanjutkan yaitu untuk operator logika. Nah, untuk operator logika
ya. Di sini XY 10, saya rubah saja, ini adalah 5 dan ini adalah 3. Oke, menggunakan variabel. Nah, saya menggunakan di sini saja di dokumen ya. Nah, HTML, sorry ini nggak boleh diubah. Nah, misalkan saya di sini yaitu menggunakan tanda yang lebih gampang dulu ya. Saya menggunakan yang not dulu. Nah, not itu saya menggunakan gini ya, tanda seru. Nah, kemudian kita buat misalkan X, nih dia perbandingan ya, X. Nah, kalau dia ketika dia benar dibalikan dia false gitu, tapi ketika dia salah false maka jadi true ya. Misalkan di sini saya juga samakan ya, saya samakan X-nya 5 di sini. Nah, kemudian ini membandingkan ya, dan di sini X-nya juga 5 ya, not dari X sama dengan 5 ini. Oke, kita lihat yang terjadi seharusnya adalah false. Oke, false ya. Tapi kalau misalkan saya di sini beda ya, kita perbandingan di sini ya, X yang ini ya. Kita misalkan di sini 4. Oke, saya save. Nah, true seperti itu ya, yang not. Nah, kemudian berikutnya adalah mana ini? Nah, saya ke N ya. Nah, N itu kalau semuanya benar true, tapi kalau salah satunya salah dia adalah false gitu. Nah, kita buat misalkan seperti ini. Saya buat ya, di sini kan ada X dan Y ya, sengaja saya buat X sama dengan, oke, saya samakan ya, ini saya samakan. Kemudian NN. Nah, kemudian saya buat yaitu sebentar, ini tadi ya takutnya ada WA ya, jadi agak berisik nanti. Kemudian Y sama dengan 3. Nah, saya akan lihat adalah true ya. Nah, tapi kalau misalkan saya di sini bedain ya, dari perbandingan si Y ini saya misalkan 2, nah dia akan false. Jadi harus sama-sama benar gitu ya. Jadi kalau di sini ini adalah true dan ini adalah true, maka dia akan true. Kalau ketika ini true ini false, dia akan false. Seperti itu ya aturan untuk logika N. Ini hanya sekedar mengingatkan gitu ya. Kalau misalkan kita belajar ke bahasa pemrograman lain ya, membahas tentang logika boolean ini sama, konsepnya sama semua gitu ya. Cuma sintaksnya aja ya yang beda, bagaimana penulisannya, pengetikannya di setiap masing-masing bahasa pemrograman begitu. Oke, lanjut. Nah, terakhir adalah not ya. Or ya, yang pipe. Nah, misalkan saya ini 5 ya, dan di sini 3 ini 2 gitu. Nah, kalau dia kan tadi false ya, dia false ya, coba saya lihat nih, dia false ya. Nah, kalau ini dia true. Nah, ini pipe gitu, save, refresh, true ya. Jadi kalau di sininya true, false, true ya. Kalau ini false, false, false ya. Kalau true, true ya, so true ya. Jadinya true ya. Nah, ini ya pasti true lah ya, ini pasti true gitu ya. Kalau mau false ya, dia kita mendapat false ya, bedain si X nya, bedain. Misalkan ini 4, nah ini adalah misalkan 2, kan beda semua tuh ya. Tinggal save, kemudian refresh, false. Oke, demikianlah ya, sedikit sekali ini Pak Adi memberikan ya mengenai di pertemuan 9 ya, yaitu
tipe data, variabel, dan operator. Mudah-mudahan para mahasiswa untuk bisa memahaminya dan bisa diimplementasikannya sehingga nanti bisa ya diterapkan di pemrograman ya, program yang diinginkan gitu untuk membuatnya. Oke, mohon maaf kesalahan dan kekurangan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.